Jadi memang udah koordinasi dengan ya masih keluarga-keluarga kita lah. Yang dulu banyak yang profesinya memang supir PPD 40. Jadi memang dia angkut semua itu, kalau bisa semuanya naik. Semuanya naik itu dulu. Naik, memang udah disiapkan tempat mereka di situ. Kondektur turun di kuki, supir turun di tempat, berhenti, matiin mesin, loncat, ya keluar ngopi. Jadi dipersilahkan lah itu mau kayak apalah. Tapi memang dulu nggak ngincer kaca kita ya. Memang kita dulu memang 40 itu ngincer orang. Ngincer orang dan memang itu full squad. Yo, jumpa lagi sama gue Jawir 40. Salam 134 di channel Sin Joseph Official Channel The Story. Kali ini ya kita selalu tampilin yang istimewa, yang spesial buat kawan-kawan semua ya. Tiap kali tayang SJOC pasti yang spesial. Tanpa telur, tapi memang bertelur. Ya kan? Kali ini gua disuguhin dihadapin sama temen satu buku absen. Maksudnya buku absen lu tau lah. Ini sekelas kita dulu, ya kan? Sekelas dulu cuma beda duduknya aja. Kita mungkin masih ada yang penasaran, mungkin belum ada yang mengenal. Mungkin sempet tahu nama atau tahu muka, tapi nggak tahu nama atau muka. Mungkin dari abang yang pakai kemeja nih. Nama siapa bang? Ya, saya perkenalkan, nama saya Janes Sigalinding. Kalau dulu paling dikenal itu di sekolahan tuh Janes Sigiligi. Kalau kan atau warganya ya, karena mungkin nyebut marganya mungkin susah ya. Dan kalau di sekolahan itu mungkin saya tuh yang lebih kenal tuh mungkin karena lucu ya. Ya ada lah hal-hal lucu dari. Karena saya lah mungkin satu-satunya yang pakai. Itu nanti jadi buka. Itu nanti jadi buka. Iya. Ya. Jadi, itu spesialnya nih ya, abang ini satu nih. Saya sendiri alumni tahun 96. 96. Terus abang yang di tengah ini. Saya. Iya bang, namanya bang. Nama saya Albertinus. Biasa dulu sekolah anak panggil alias Ebleng 40. Nah. Masuk dulu tahun berapa tuh? Dulu sebenarnya saya dari SMP. Dulu pernah di asrama tahun 90 sampai 93 saya keluar, akhirnya saya tetap sekolah di Situ ya, Di di sini, Joseph Joseph. ya. Jadi Bang Ebleng ini dari SMP dia. Dari SMP itu udah tahu Sin Joseph dan bersekolah di SMP Sin Joseph dan menjadi bagian dari anak asuh di Vincentius Putra. Kalau Bang Janes nih dulu SMP-nya di mana, Bang? Saya sendiri SMP Perguruan Islam Di mana tuh? di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Al-Akhyar yang terkenal dengan nama Al-Asoy. 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 Jadi Abang Janes ini dulu malah lulusan dari SMP yang dasar pendidikannya itu beragama Islam ya? Islam. Islam. Jadi dari sekolahan yang Islam, swasta Islam ya. Kenapa Bang bisa ke situ, Bang? Kemana? Ke SMP itu milih. Jadi gini, waktu dulu saya tahun 90 itu saya kan lahir di Tapanuli ya. Ah, Dari Tapanuli saya lulus kelas 6 SD, langsung disuruh sekolah sekolah di
disuruh sekolah pindah ke Jakarta. Jakarta. Jadi pindah ke Jakarta itu karena memang ekonomi orang tua di kampung itu sudah goyang ya. Jadi kita pindah ke Jakarta. Terus pada waktu itu hanya ada waktu 2 minggu untuk mendapatkan sekolah. Oh, mepet ya, mepet. Sementara saya sendiri belum lancar berbahasa Indonesia. Karena Oh. di kampung itu kan dulu kan hanya dipakai bahasa daerah. Oh gitu. Jadi di kampung tata pengajarannya juga tiap hari pakai bahasa daerah. Bahasa daerah. Oh, Bahasa gitu ya. daerah. Terus akhirnya dengan terpaksa itu hanya satu yang masih ada bisa kita dapat untuk masuk sekolah, yaitu Al-Akhyar. Ya, penting sekolah. Yang penting sekolah. Yang penting sekolah. Apapun basic sekolahan itu, mau agama apapun swastanya, ya yang penting kita ambil positifnya adalah sekolah. Kalau agama kan itu masing-masing pribadi. Gitu. Cuma memang sekolahan itu biasanya dikhususkan bagi yang beragama tersebut. Ya. Oke, berarti memang udah ada pengalaman nih Abang Janes nih tentang toleransi. Selama 3 tahun ya berarti ya di SMP itu ya. Di SMP yang notabene itu beragama Islam, pengajarannya dan didikan Islam, nah, Abang Janes sudah di sana. Beda nih, ini berlatar belakang nih. Yang satunya dari SMP yang memang pendidikan Katolik, gitu kan, sampai STM. Nah terus masuk 93. Nah, 93. Kalau diingat-ingat ini kan barengan sama ini nih, sama sebelah ini, Bang Ebleng. Sama lo juga. Ya sebenarnya kita ini sama-sama datang. Nah kita nih ngikutin penataran P4 nih berdua di sekolah. Abang Janes belum. Jadi Abang Janes itu masuk itu setelah sudah mulai program belajar mengajar. Sudah mulai sudah ngelewati masa P4. Kalau nggak salah itu bulan keberapa Bang masuk Bang? Masuk ke Saint Joseph tuh. Masuknya mulai belajar itu, mulai penataran itu bulan apa sih? Bulan Sekitar Juli ya? bulan Juli lah, Juli. 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 Kayaknya sebulan ya, habis sebulan kayaknya. Sebulan, kalau nggak salah kurang lebih sebulan. Sebulan. Ya awalnya itu ceritanya begini. Ntar dulu, jangan dibuka dulu Bang. Jangan buka dulu Bang. Ya. Ya kan? Biar penasaran. Ya kan? Soalnya banyak nih dari komentar-komentar. Tolong datengin Abang Janes, tolong datengin Abang Ebleng. Sekarang gue datengin Janes Galingging alias Janes 905. Yang biasa kita sebut nih dulu nih, kita ngomongnya 905 itu tim Amuba. Karena kebanyakan di sana itu anak-anak dari keturunan Tapanuli, asli muka Batak. Itu ada siapa? Paulus Budi, Juntak, siapa lagi? Leonard. Ya kan dia sendiri. Terus satu lagi siapa sih? Berlin. Pokoknya dari rekrutnya itu kebanyakan ya putar-putar Medan lah. Jadi kita sebut itu untuk eranya dia ini 905 tim Amuba. Karena memang Amuba itu kan lebih kecil dari bakteri. Tapi ya cukup mengesankan lah ya. Beda gitu kan? bukan virus ya. Bukan virus, tapi cukup mengesankan gitu. Sampai akhirnya diingat sampai alumni-alumni yang selanjutnya tahu namanya lah. Ini beratnya. Ini Janes 95 dan ini Ebleng 40 yang seperti udah pernah ada dibicarakan. Ya kan, tapi kita agak kulik-kulik lagi nih. Terus Abang, tadi kan masuk ke Saint Joseph nih sudah mulai program belajar mengajar nih 1 bulan lah kurang lebih lah. Ini yang mungkin banyak yang belum diketahui ya sama saudara-saudara semua ya. Ternyata Abang ini dulu adalah siswa dari penghuni lapangan banteng. Dari STM apa dulu Bang? STM PGRI 4. STM PGRI 4. Ya kan? Jadi tim siang bolongnya lah kalau kata channel sebelah. Basis apa dulu? Apa udah ngikut basis dulu waktu awal-awal? Basis Metro Mini Metro Mini 508 508 itu kemana tuh? sampai Harapan Indah. Oh, lewatnya mana sih?
lewat Sentiong. Pasar Baru, Sentiong, dia lewat Rawamangun. Oh, situ. Rawamangun, Arion, Kayaknya nggak lama itu metro ya? itu nggak lama. Nggak lama ya, kita sekolah itu nggak lama hilang itu. Iya. Hilang. Jadi Abang Janis Sigalingging adalah mantan pelajar dari STM PGRI 4, Budut Siang lah, 508, ya kan? Jadi kalau pernah siswa Sin Joseph itu ada yang pakai baju pramuka, inilah orangnya. Satu-satunya siswa Sin Joseph tiap Sabtu pasti pakai pramuka. Ditanya guru dulu kan ya? Dicubit sama Bu Wiwi. Dicubit sama Bu Wiwi, katanya kamu kok pakai baju pramuka gitu. Bu Wiwi itu guru idola, kalau ngajar saya pasti paling depan. Iya. Karena indah betisnya. Wih. Ada ya kan? Tapi emang salah satu guru favorit juga itu, ya. Satu guru favorit juga Bu Wiwi itu. Ya, jadi kalau ada dia itu kadang manggil kita itu juga seenaknya, nggak pernah manggil nama-nama kita sesuai absen. Kadang-kadang ya, si almarhum dipanggil itu Virgilius Alo dipanggil, "Halo." Ini kalau dipanggil, "Abitus." Cepat banget ngomong gitu, "Abitus." Ya, ini Janis apa? Sigalingging. Sikiligi. Jadi memang kalau di kelas sih ya kita tahu persis lah bertiga bagaimana lah. Kadang-kadang memang nggak ada hal-hal yang serius lah kita bahas. Palingnya serius tentang belajar doang. Selebihnya ya kita cuman humor-humor aja kalau di kelas. Karena kita semuanya ini dulu di STM ya anak luar ya. Kita nggak tinggal di panti. Anak luar. Nah, dulu gimana Bang? Masuk Sin Joseph nih, kan dari Budut nih. Masuk Sin Joseph. Itu kenapa ya keluar dari Budut itu? Apa memang dikeluarin apa? Gimana? Jadi ceritanya saya itu sebenarnya mau masuk STM Sin Joseph. Sebenarnya pengennya ke situ. Pengennya ke sana. Oh. Sin Joseph itu sudah tahu. Oh, udah tahu. Sin Joseph itu sudah tahu Dari? dan enggak, saya dulu dari abang saya. Oh. Abang saya pas di atas saya. Terus saya mau Sin Joseph. Bapak saya itu cari sampai daerah Senen, itu nggak ketemu yang namanya Sin Joseph. Nggak ketemu sekolah Sin Joseph. Iya. Akhirnya waktu terus berjalan sudah kepepet. Akhirnya masuk ke Budi Utomo. Budi Tempat ya. Budi Tempat. Terus singkat cerita, ini yang tawuran nih senior dalam arti kata kakak kelas. Kakak kelas, ya. Tawuran itu bukan sama lawan atau sama Anak bukan sekolah? sama satu sekolah, bukan. Oh, bukan. Sama anak sekolah bukan. Oh, bukan. Sama Koramil. Oh. Wah, gara-gara nongkrong di Pasar Baru diusir. Oh. Sementara saya sendiri nongkrong di lapangan Banteng. Oh. Nunggu 508. Ya namanya kita baru masuk kan, ya kita kan biasa kan Ya polos-polos aja lah ya. Nah, tiba-tiba ini kakak kelas ini tuh udah keteter kabur ke lapangan Banteng. Oh. Terus akhirnya saya juga ikut kabur. Ya nggak tahu masalahnya apa, pokoknya kita ikut kabur. Nah di depan saya tuh ada yang ngejatuhin bayonet. Bayonet kan gitu kan. Dah, saya jatuhin bayonet depan saya. Pas saya dihajar dari belakang pakai pistol sama Koramil. Koramil Gunung Sari. Dan terus kaki saya juga diketok pakai karet yang keras itu yang kecil. Ya kan, jadi panjangnya diketok saya 2 kali. Udah nggak berasa karena ini juga udah kena kan. Saraf tentu udah kena kan. Sudah. Akhirnya saya dibawa, nginep lah saya tuh 2 hari di Koramil Gunung Sari. Oh. Nah, saya nginep di sana itu, akhirnya saya pulang sendiri. Pasti juga cariin kan. Koramil 505 ya? Saya nggak tahu Koramil berapa. Kalau Senen tuh ya. Terus 501. saya pulang, saya nggak mau sekolah lagi di situ karena sudah tidak memungkinkan. Kapok apa gimana?
Ya enggak, sebenarnya saya tuh nggak tertarik di situ dengan kejadian itu ya, tambah Oh, tambah lagi tidak kan, tertarik gitu kan. lagi karena kejadian seperti itu ya. Ya, karena berhubung memang saya sendiri ada hubungan saudara dengan guru gambar Di Hobi. Sin Joseph. Joseph. Mm-mm. Dia juga kan ngajar di STM Negeri 4. Ya dengar itu. Ah. Itu STM Negeri 4. Pas lagi ada arisan, Arisan Bapak cerita keluarga, lah kan, gitu cerita. kan. Udah masuk aja ke Sin Joseph. Nah, itu Oke. ceritanya kan gitu kan. Dah. Pas masuk pas si Hombing, si Joseph. Sip. Kita nunggu maghrib dulu nih. Yang mau sholat, Sholat dulu ya. yang mau sholat silakan. Sholat dulu. Jadi itu satu arisan keluarga tuh ya. Dari keluarganya siapa? Mama. Mama. Oh, mama sama Pak Si Hombing itu. Ya. Jadi ngasih tau lah. Suruh Jadi mama saya itu kan guru si Hombing ya. Si Hombing. Terus si Hombing, guru si Hombing satu arisan juga dengan Pak Tasoi, Pak sekolah. Oh. Terus Pak si Hombing bilang, kalau kamu nyari Sin Joseph di Keramat. Senen, Di Senen. nggak ada yang tahu. Ah. Tanya Israel katanya. Kata siapa itu? Si Hombing. Nah, Oh gitu ya. akhirnya bapak carilah kan gitu kan. Ah. Nah, itu saya diterima di sana. Oh, jadi jangan nanya Sin Joseph. Jangan nanya Sin Joseph. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Cari Kalau- Israel. Kan. Kalau Israel tahu orang-orang Tahu semua, langsung dikasih tahu. Memang bapak juga nanya di Senen itu memang STM Israel. Dikasih tahu dia diarahin ke Vincentius. Emang nama jalur sekolah kita itu lebih ke sohor, dan nama STM kita aslinya itu lebih tenggelam. Sebenarnya taktik juga sampai ke mana, ke kita nyari kerja. Kalau kita nyebut Sin Joseph, orang nggak ngerti kalau dulu. Mungkin sekarang dengan adanya medsos orang tahu bahwa sebutan nama Israel di jalur itu ya Sin Joseph gitu kan. Tapi kalau dulu zamannya kita nggak tahu. Zaman kita itu dunia pekerjaan itu nggak ngerti lah mereka itu Sin Joseph. Jadi akhirnya sekolah di Sin Joseph nih. Sin Joseph. Nah, sebulan kita belajar, dia masuk. 3 hari atau 4 hari dia masuk pakai baju pramuka, dicubit lah sama Bu Wiwi. Nah, itu ceritanya nggak tahu. Cuman saya kan tahunya kan itu pakaian bebas. Tahunya bebas bajunya. Bajunya bebas, iya bajunya. Hmm. Berhubung memang ekonomi orang tua juga minim, saya dapat seragam itu kan sayang kalau nggak dipakai kan. Betul. Kalau saya pakai celana pramuka itu kan nggak kelihatan kalau pakai kaos. Oh iya, Iya kan? betul. Nah, Jadi pakailah pas atribut. ketemu sama pelajaran Bu Wiwi, Iya, benar. nah, saya dicubit sama dia, mana baju kamu? Hmm. Nah, baju itu saya siapin di tas. tas. Saya keluar mandi pakai baju, sampai di kelas dicubit lagi. Kenapa? Nggak ada di sekolahan sini yang pramuka katanya. Ya udah mau nggak mau, tapi ya Oh, awalnya pakai kaos. pakai kaos. Pakai kaos nggak ada kerah. Nggak ada kerah. Oh iya, kalau dulu kita memang dianjurin tuh pakai baju kaos boleh, tapi yang berkerah. Bolehnya nih kayak begini, baju polo, hem, kemeja. Memang dianjurinnya kita untuk menghindari tawuran dan untuk nggak memulai tawuran. Tapi nyatanya ya terlibat terus. Gitu. Jadi kalau pakai baju kaos yang nggak ada kerah, memang kita dimarahin. Pakai baju seragam sekolah pun ya kita dimarahin. Karena pada saat itu kita ya rame-ramenya lah. Kita masuk 93, kejadian isu 92 itu masih rame. Masih bau-bau lah itu, kita terima imbasnya itu dari tahun 92. Ya kan? Terus pakai baju pramuka dicubit lagi 2 kali. 2 kali double. Dapat bonus dia. Duduk pertama kali mas apa tuh pas pertama datang tuh? Maksudnya Duduk di kelas. duduk di kelas pertama kali dari kelas 1 sampai kelas 3 sih. Kelas Sama 1 dulu Gabriel lah. terus. Hah? Sama siapa? Sama Gabriel terus. Soulmate-nya Gabriel Victor. Iya. Ambon. Itu kalau dia nonton jangan ganti handphone lu ya. Nomornya gue japri nanti.
Gabriel Victor itu salah satu ya pelaku juga lah 905 itu, walaupun kecil-kecil kurus itu. Soulmate-nya Janes itu nggak main-main kalau di jalur. Nah terus nih, dulu di Budut PGRI itu lu ngambil jurusan apa? Emang mesin juga? Mesin juga sama. Oh kebetulan sama ya. Mesin. Di Saint Joseph juga mesin. Akhirnya dulu memang jadi bahan tertawaan dia pertama kali masuk, berapa minggu lah, mungkin 8 bulan bukan minggu lagi. Jadi memang kalau dia memang selalu kita ketawain, ada aja dari pola dia bicara, karena masih kental dengan logat Tapanulinya ya, cara dia berpakaian yang tadi pramuka, ya kan, memang kadang ya jadi bahan lucu-lucuan kita dulu. Tambah lagi duduknya depan lagi kan, nggak pernah belakang ini orang, duduknya di depan kalau di kelas. Jadi kita dulu nih bertiga satu kelas, mesin A, dari kelas 1 sampai kelas 3 mesin A, dan tiga-tiganya dari masuk sampai lulus juga barengan. Nah terus kita dulu siapa ya wali kelasnya kelas 1? Gue lupa soalnya. Ayo, Pak Suroto? Suroto. Suroto ya? Yang sampai nangis. Gue lupa nangis kenapa itu? Nangis kenapa? Saking badungnya lah. Apalagi yang disuruh lagi jadi wali kelas saya. Ini gara-gara dia nih, berdua kan. Saya jadi ketua kelas tuh gara-gara orang ini. Jadi karena kita kan tahu dia pakai baju pramuka, jadi tahu kan kalau orang aktif pramuka itu kan penggalang pramu lah, apalah segala macam. Jadi lebih disiplin lah daripada kita lah. Kita pikir udahlah dia aja, gitu. Akhirnya dengan berat hati ya terima aja. terus kelas 2 siapa deh? Des, kelas 2 balik kelas kita itu. Kelas 2 Budona. Masa sempat Budona sih? Budona. Bukan yang lain. Budona itu yang marah-marah. Terus kelas 3 Pak Haryanto. Oh, kelas 3 Pak Budona itu tuh marah-marah tuh ya gara-gara saya tuh ketua kelas lagi. Nggak ada pilihan. Jadi di kelas mesin yang 1 itu juga dia juga si siapa dulu mesin B itu ketua kelas, pokoknya dia lagi tuh sampai kelas 3 itu. Nah ini kelas 1, kelas 2, kelas 3 siapa ketua kelas? Yanto. Yanto. Oh bukan Poniman. Yanto. Oh Yanto ya. Yanto. Itu ditunjuk sama Pak Haryanto. Oh iya dekat Gara-gara karena tuh dia. dulu tuh saya yang nggak masuk saya tulis masuk. Siapa itu? Egi berapa kali nggak masuk, saya tulis masuk. Tangan saya Budona kan, di absen ulang. Jadi saya selain buka absennya tuh, saya nggak percaya, katanya. Di absen ulang sama saya. 3 orang kalau nggak salah, berapa kali tuh ketahuan tuh. Tapi Kelas tetap kelas 1, kelas 2 itu. kelas 2. Kelas 2 ya. Karena anak-anak pada milih saya, maunya saya. Oh, pada ke asrama itu. Masuk sebenarnya datang, cuman ke asrama nggak masuk sekolah. Iya, pokoknya jam keberapa gitu dia masuk. Iya, pokoknya jam pelajaran siapa itu Iya. udah nggak mau ngikut. Memang ada fungsinya juga kita pilih dia. Termasuk loyal sama kawan. Jadi bantalan kawan deh kalau di kelas. Tapi itulah Janes kalau di kelas, ya kan. Kalau di kelas memang dia jiwa sama temennya itu ya tinggi lah. Tinggi. Ya apa aja dilakuin asal teman senang kalau di kelas. Nah, ini sekarang geser dikit nih ke tengah nih, ke Abang Ngebleng nih. SMP di Saint Joseph, STN pun di Saint Joseph. Berarti cerita tentang Saint Joseph udah nggak asing lah buat dia. Ya kan? Dulu Nus kelas 1 masuk itu barengan, duduk sama siapa duduk dulu? Wah, udah lupa. Lupa. Sama siapa? Kalau guru favorit siapa? Wardoyo. Oh, Pak Wardoyo lagi, emang Pak Wardoyo luar biasa emang ini. Saya kan dengan anak-anak enak aja gitu kan, diajak bicara, Iya. diajak apa juga serba enak gitu. Buat sharing, oke. Emang Tegas ya? pelajaran dia yang lebih enak ya, saya suka olahraga. Olahraga.
pelajaran santai kan. Jadi memang satu santai, kedua itu terserah murid mau main bola, voli apa basket, gitu kan. Yang penting pelajaran dia keluar, nanti dia mah enak aja dia ngopi ngerokok di mana. Tapi tegas orangnya. Saat kita minta sepak bola ya kita main bola, jangan sampai ada yang pergi kemana-mana. Pokoknya di area sepak bola itulah, di lapangan itu kita harus ada. Ya kan? Terus nah ini kelas 2 nih. Gue samar-samar sih pernah sebangku juga sama dia. Cuman gue nggak tahu, gue juga milih-milih kalau sebangku tuh dia pas pelajaran apa gitu. Gue jadi pelajaran matematika nih gue duduk sama siapa, fisika gue sama siapa. Kayaknya kalau sama dia nih gue pas bahasa Indonesia kalau duduk. Pelajarannya Bu Wiwi, gue duduk sama dia nih karena memang mikirnya nggak terlalu rumit kayak hitung-hitungan lah kalau sama Bu Wiwi lah. Jadi gue duduknya sama yang pas nih, pas otaknya sama-sama. Itu Nus, dulu ada pelajaran yang lu anggap sulit nggak dulu waktu kejuruan atau umum gitu? Buat gue sulit semua sih. Sulit semua. Ya, Sekolah juga agak jarang-jarang masuk juga. ya sebenarnya bukan jarang masuk sih, sering kabur. Kalau masuk tiap hari datang, cuman nanti pelajarannya siapa nanti keluar. Kalau masuk kita termasuk apa ya, kalau berangkat dari rumah ya kita nyampe sekolah, nanti belum tentu nyampe kelas, tapi nyampe sekolah. Nyampe sekolah. Pernah satu hari terlambat nih, kalau nggak salah itu hampir jam 8 pagi itu kita terlambat. Itu kita masuk semua, tapi dengan tabokan di muka. Ya kan? Terus guru yang nggak lu sukain ada nggak? Yang nggak gue sukain sih. Mungkin karena judes Ya, atau dulu mungkin karena galak. almarhum ya. Almarhum Suka. Herianto. Pak Erianto, memang dia agak Terlalu keras ya? Keras. keras. Pak Erianto memang keras dan memang Ya, ya dia kan nggak bisa lihat kalau anak-anak posisi yang mana yang benar mana yang ini kan tetap aja sama jadi menurut dia. Apalagi kalau istilah kita ya kita kenakalan remaja dulu kan ya, apalagi pada saat baru-baru turun-turun dari mobil apa, nah itu. jadi bedanya kalau Pak Erianto ini kejadian kita di luar dibawa-bawa sampai ke kelas. Jadi agak-agak sensitif sebenarnya, dia agak-agak sensitif. Jadi ngelihat dia ini di kelas ya ingat dia kelakuannya di luar. Jadi agak-agak di pressing juga kalau di kelas sama di bengkel. Terus kelas 1 nih kan kita nggak naik 40 nih, paling enggak ya berangkatnya doang, itu juga nggak bareng-bareng dulu kan. Pulangnya nggak, ya jarang banget lah, hampir nggak pernah malah kalau pulang tuh naik 40. Itu memang dulu begitu memang apa gimana Nus? Gua kan sekolahan gua kan ya pinggiran Jakarta Timur lah ya, dari sebelah juga lumpur blok-blokan sekolahan gue SMP, jadi gue nggak ngerti tentang itu, basis-basisan lah apa gue nggak ngerti. Nah ini karena SMP di sana kan dia tahu nih. Itu kenapa Nus? Ya memang awalnya juga dulu memang anak dari 40 itu dulu belum ada. Dan saya juga belum tahu, namanya baru kelas 1. Mau lari kemana, mau pulangnya kemana, ya namanya kita baru kelas 1 kan pasti semua orang juga mau nyari yang saya dia pulang aman gitu kan, ikut dengan senior di atas kita, mau siapa dengan siapa, baru yang jalurnya agak dekat. Nah memang waktu itu pas saya lihat di situ kan kayak anak-anak dari 49. Nah dari 49 waktu juga kan masih sama Ence, nah itu diajak kan naik ke atas 9 kan, makanya dulu larinya kita di atas 9 mulu, lari ke Pondok Gede sampai saya juga sampai sekolah juga
Dari Pondok Gede lagi. Kampung Sawah. Lama juga di Kampung Sawah. Nah, oke. Jadi rumah lu di mana dulu? Ya, dulu masih gue di Mesari ya. Mesari Cililitan. Pulang sekolah naik Batas 9 sampai Pondok Gede, molek. Ikut nongkrong di Kampung Sawah. Besoknya berangkat sekolah lagi nggak dari rumahnya, dari Kampung Sawah lagi. Di Kampung Sawah. Wow. Bawa baju dah. Lo kayak orang purik. Ya. Memang kelas 1 40 kita nggak hidup lah basisnya. Basisnya nggak hidup. Gitu. Jadi ya berangkat masing-masing. Dulu memang masing-masing masih Dulu berangkat masih sering naik Iya, 40 apa 900 lu? berangkat dulu kan gue masih 502. Oh, 502. Sampai? Dulu kan kadang-kadang dia sampai di mana? 68 juga. Oh, Salemba. Dari Salemba nunggu Ya, teman. baru kan biasa dengan Hence, Egi. Dulu kayaknya berempat ya, satu lagi anak Franciscus ya. Iya. Siapa sih namanya? Elias apa? Siapa namanya? Tahu gue lupa. Lupa mulu. Karena juga naik 40 juga kan dari Bautista. Jadi memang 40 itu sempat nggak ada, maksudnya orang-orangnya yang sekolah di sana ada, cuman kebanyakan milih di Bisnis Putra mereka tinggal. Kakak kelas kita ini yang setahun di atas, 2 tahun di atas ini ada, tapi mereka lebih milih ke tinggal di Bisnis Putra. Nah karena nih Bang Janes nih, Bang Janes dulu 905 waktu kelas 1 emang udah tahu basisnya 905 apa gimana? Belum. Kelas 1 itu tuh kita masih diajak sama namanya si Modes ya. Modes, Eri, termasuk anaknya Pak Siombing, siapa tuh? Arlin, Oh Hari itu anaknya. anaknya, Oh, anak pertamanya, di kelas 3 ya? kelas 3. Kita masuk tuh ya. Kelas 3. Eri kelas 2. Ah, Modes nggak tahu kelas berapa. Modes kan nggak sekolah di kita. Dia Kampung dia. Bang Ambon dia. Itu kan dia asrama dia. Oh dulu di asrama ya? Asrama Modes. Dia sama tuh tinggal di sana. Terus sekolahnya di Kampung Ambon. Memang kita sekolah kita kan emang Kampung Ambon memang ya sekandung lah. Satu bapak lah itu dengan Desa Putra juga. Nah terus siapa yang ngajak lu pertama kali naik basis di 905? Arlin, Harlin. Karena masih usus saudara ya, masih tahu ya. ya emang karena memang nggak tahu pulangnya naik apa juga nggak tahu. Ah. Jadi kalau berangkat naik 95. Itu Kalau berangkat? masih sempat 508. Oh, lebih sering Masih 508. sempat 508. Kelas 1 itu ya. Satu itu. Pulang baru Dia rame-rame. diajak sama dia terus mampir di Arion. Arion. Memang turunnya di Arion kita semua ya. Memang semua Untuk turun. 905 ya. Iya. Nggak ada yang nyampe terminal gitu ya. Nggak ada. Semua di Arion. Oh. Nggak ada yang mau coba-coba lurus aja sampai mentok, nggak ada ya. Nggak ada. Turun kompak di Semua Arion. kompak di Arion. Kenapa itu? Apa ada alasan lain? Apa memang ya udahlah. Anak teman-teman di sini jadi nggak enak apa gimana? Ya memang di samping itu Arion juga kan tempat untuk nongkrong anak-anak kan. Di samping itu yang punya biliar, paus biliar itu kan alumni juga. Cuman nggak tahu alumni tahun berapa. Baru tahu ini. Manara. Oh, alumni tua itu. Iya. Baru tahu Pama. Iya. Jadi memang baru tahu nih saya nih. Jadi paus biliar itu di belakang Plaza Arion itu adalah milik dari salah satu alumni kita. Alumni Bisnis Putra. Ya, tapi tahun jauh dia di atas kita itu. Benar. Baru tahu. Nah, terus kan itu ada siapa dulu? Fata ya. Fata sering ikut ya. Fata sering. Kita kelas 1 ya, sering juga. Fata itu pas kelas 2. Kelas 2 apa kelas 1? Kelas 2. Waktu itu kan saya kelas 1 itu kan kita sama Bariwan kan masih ini. Tapi nggak tahu basis lain ya. Tapi di zaman saya tuh kelas 2 Dua, itu, kelas iya. 2 itu tuh masih
teman sama Bahariwan. Oh, iya 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 iya. Jadi Abang Fatah ini yang tadinya sekolah di 12 RM ini pas kita kelas 1 dia itu melanjutin sekolah di Manado. Di Manado. Terus dia setelah lulus balik. Nah, nongkrong lama kita-kita. Ini tadinya sama Bariwan di Genjing ya. Di Genjing itu kita memang nggak masalah. Jadi masalah karena Abang Fatah masuk legendnya 12 RM itu. Ya, betul. Abang Fatah ya, terkenal itu dia dulu di 12 RM. Jadi itu tuh. Jadi permasalahannya sama 12 RM tuh di Genjing sama Bariwan di Genjing tuh gara-gara ada Fatah ya. Ya gara-gara Fatah itu sebenarnya saya tuh sama si Jamil itu Jamil megang Bahariwan Genjing itu Ah, sebenarnya si- sudah kenal baik. Oh, Jamil Bajing. Iya. Oh. Kenal baik. Nah, terus pas naik 30A, 30A bis tingkat ya. Ya. Nah, saya lagi di atas tuh sama si Fatah tuh. Itu saya bilang, saya Israel, saya bilang, bong. Karena kan ada Fatah kan, mukanya nongol kan. Fatah itu tuh Pak itu udah dikenal. Iya. Musuh dari Bariwan. Ah. Akhirnya di situlah mulai pecah. Akhirnya kita nggak bisa ngelak lagi, mau nggak mau ribut terus. Iya. Karena si Fatah kan tiap hari tuh ikut. Hampir tiap hari memang dampingin anak-anak lah. Jadi musuhnya 12 RM itu ya jadi musuhnya kita. Akhirnya. Siapa sih yang nggak kenal Fatah di era itu gitu. Ya. Apalagi rival-rivalnya itu kayak Bonser, Belter, Bariwan. Ya kan? Ini memang karena setia kawannya kita, akhirnya ya kita ngelindungi kawan, akhirnya bawa nama sekolah jadi ribut. Malah sampai sempat itu Bariwan itu ngumpulin masanya banyak bener ya ke situ ya. Sampai kita 2 basis itu dicegat ya. 95 sama Patah 9 tuh. 9. Sama Patah 9. Jadi pernah juga anak 40 akhirnya pulang itu naik 900. Karena sempat dengar kemarin tuh anak kita sempat ya keos lah. Sempat karena kalah jumlah. Karena kalah jumlah, karena 40 itu pas kita kelas 2 sempat ke lewatin Genjing naik 900B. Nah, terus Bang Janes sama Jamil ini kenal bener ya? Kenal deket ya? Kenal. Sama Jamil sama termasuk sama Robert Budut 52. Saya kenal akrab sama dia. Robert Siang itu ya? Anak Siang ya? Anak siang. Saya kenal baik sama Budut 52 tuh kenal baik. Ya ya. Sempet dia emang sempet bawa itu 52 dia yang bawa. 52 dia yang bawa. Dia yang bawa itu 52. Dia emang sebenarnya kita memang secara personal nih kenal sama teman-teman yang pernah ketemu di jalur lah. Kenal secara pribadi, tapi kalau udah mengatasnamakan sekolah ya beda lagi. Ya. Begitu. Terus Nus gimana Nus? Nus lagi. Di sini Ebleng namanya. Panggil akrabnya aja biasanya gue sering ya kan. Gimana Bleng? Dulu kan kita nggak ada nih sebutan nih namanya gap nih. Kelas 1 nih nggak ada lah namanya gap 40 ya kan. Terus gue sih sempat tanya cuman pengetahuan gue ya seingat gue ya seperti itu. Gitu. Ini kenapa nih Toto timbul ada nama gap 40 terus basis 40 hidup lagi. Ini kenapa nih? Dulu pas saya kelas 2, nah, itu mulai baru saya rekrut anak-anak yang daerah Jakarta Timur semua, Yang pulang sehara lah ya. yang pulang satu arah. Jadi memang pas kelas 1 yang baru masuk itu, nah, setelah penataran baru saya rangkul mereka yang daerah Jakarta Timur harus naik bis 40. Nah, mulai hidupnya 40 ya pas saya kelas 2. Pas kelas 2 lah ya. Terus nama gap itu ambil dari mana tuh? Itu awal dari gap, pertama sebenarnya bukan gap 40, pertama saya bikin kan MOI. Moy. Apa ya, lupa gue. Member of Israel, Mesar Oh of ya, Israel. member of Karena Israel. Karena base campnya kan dulu di Mesari. Iya Jadi benar. juga Mesari of Israel. Makanya setiap pulang sekolah apa anak-anak kumpul di situ semua.
Nah setelah MOI itu akhirnya saya rubah lagi menjadi gap kan, saya bikin gap generasi 40 turun. Nah baru mulailah itu terbentuknya nama gap 40 dari mulai saya kelas 2 Kelas 2 ya. ya. Yang mulai aktifnya 40 itu kelas Kelas 2. dua. Jadi kita kelas 2 berarti tahun 95. Jadi generasi yang pernah hilang akhirnya timbul lagi untuk basis 40. Ya kan? Ya cukup banyak dulu. Sebenarnya kelas 1 tuh cukup banyak yang pulang naik 40 harusnya. Tapi berangsur-angsur kelasan kita sendiri aja kurang sekitar 4 atau 5 orang ya. Ya. Ya seperti Evan Henry, Laurentius Andreas, Garcia Evan, Andi Selong. Itu ya ngundurin diri lah di pas kelas 1 itu kan. Itu kalau mereka mungkin masih ada dan bertahan sampai kelas 3 mungkin ya 40 ya. Ya gitu deh. Nah ini nih balik lagi nih. Dulu yang barengan itu di 905 siapa aja dulu yang seangkatan? Elektro maupun mesin. Paling berapa orang? 905 kan paling banyak 15 orang. Ya, betul. Sudah campur sama Franciscus. Ya. Iya. Sama Pak Yesus itu Yang sendiri. dari sekolahan kita tuh dari Saint Joseph tuh paling Paulus Budi, Leonard, Alomoan, sama Sintong. Lomoan ya Sintong. Sama Sintong. Iya benar. Paling itu Itu yang sekelas. Iya kan? Di sekelas ya? Sekelas itu. Sintong kalau nggak salah elektro. Sintong elektro. Jadi Alomoan yang sekelas ini Alomoan sama siapa ya? Paulus Budi. Halo. Enggak, Paulus Budi sama kita lah. Iya yang sekelas. Yang sekelas kan Alomoan. Alomoan kan beda kelasnya. Masa sih? Beda. Alomoan beda. Alomoan yang tinggi itu yang keriting. Iya. Itu yang kalau kelas kita kan dulu kan memang pada RS terus yang kelas MB jorok-jorok. Ingat tuh yang sampai ingus taruh di laci. Gue inget tuh. Emang jorok-jorok. Bukan cuma umpil ya, peingus. Oh gitu. Oh, Alomoan pindah ya ke B ya? Indah. Pindah ke B. Ya benar. Pindah ke B. Sama si itu siapa? Frederick. Oh iya Frederick. Berlin. Berlin. Ya itu lah. Berlin. Frederick apa Berlin tuh yang kayak orang nggak pernah mandi tuh? Berlin. Dia ingat. Mungkin semua lo ya seangkatan emak kita lo masih pada sehat. Lu calling gua lah, lalu ntar DM lah ke IG gua di sini, ya kan di channel sini. Nah, terus lu dulu ini kan hampir tiap hari nih sama Bariwan nih. Ada kejadian yang ini enggak? Apa yang masih lu ingat gitu? Apa ingat semua? Hampir semua ingat. Hampir semua ingat. Hampir semua. Dan lu sama Jamil nih gimana akhirnya? Akhirnya kan pada waktu itu karena kita mobilnya dihancurin, akhirnya oke, kita kalah pada waktu itu. Kalah dalam arti kata ngalah lah. Kita nggak terusin kan? Kita nggak terusin. Kan julukannya 905 itu kan Ghost ya. Ghost. Giliran dicari nggak ada. Ya kan? Nggak dicari ada. Kan gitu kan. Padahal memang 905 ini ya maklum lah paling banyak kan cuma 15 orang. Iya. Ada anak IPK, anak Advent, Franciscus, belum lagi Franciscus Kampung Ambon. Itu udah campur lah kan gitu kan. Nah, kadang-kadang kan kita miringin itu 905 itu kan sebenarnya kan miringnya sama penumpang. Kalau anak 40 kan memang dimiringi sama semua itu dari kosong itu sampai penuh kan gitu kan. Kalau 905 kan orang pada belanja dari kota kan gitu. Nah, disitulah kita tuh kan. Jadi di situ ciri khasnya tuh kalau saya sudah pakai baju yang lambangnya itu salib di sini. Iya. Nah, itu anak-anak sudah tahu, pasti tawuran. Itu pasti. Dan bukti nyata pun si Jamil itu nggak pernah bisa ngelolosin saya dari Genjing. Oh gitu. Nggak pernah bisa ngelolosin saya. Kalau pakai baju itu pasti bentrok. Pasti kena. Pasti kena. Bentrok sama dia. Dimanapun saya itu ngumpet pasti dicari sama dia.
Sama dia, yang tadinya nggak ada masalah jadi ini ya? Nah, Oke. karena dendamnya di situ. Jadi pernah kena, siapa yang pernah kena nih? Jamil apa lu nih? Saya sendiri nggak pernah kena, Jamil sendiri nggak pernah kena. Cuman pengalaman yang paling saya ingat banget ya, disitulah saya pernah bawa mobil 905. Wah, gua baru denger ini. Nah, itu yang tahu persis tuh Gabriel Victor, Ah. Leonard, sama si Marcel anak Masih kecil? Gus. Nah, itu Panci ya. Gus, oh Panci Gus Sentiong. Ya, Oh iya iya iya. itu kita tuh sudah kelilingin. Jadi tuh saya tuh sebenarnya tuh nggak di pinggir, nggak di dalam. Nah, pas sudah naik tangga begitu saya tuh di situ lah kan gitu. Oh, dekat pintu lah, tapi nggak di dalam. Ya. Jamil langsung nunjuk saya. Anak Israel kan gitu kan. Nah, rupanya tukang koran yang digencing itu di bawah koran itu semua samurai. Oh, yang pas di bawah jembatan penyeberangan itu, tangga itu. Nah, tukang koran tuh. Iya. Nah, itu di semua itu nyimpen samurai mereka. Di Jamil langsung getok tiang telepon kalau nggak salah. Dia getok-getok pakai bayonet. Di situ tuh saya nggak bisa lupa. Bener saya nggak bisa lupa karena apa? Itu tiang apa namanya itu? Tiang bendera tuh, yang untuk di jalan itu kan. Oh, umbul-umbul. Umbul-umbul. Oh. Itu kita mobil semua udah bolong. Kaca itu udah nggak ada yang hancur ini. ya. Akhirnya saya minta tolong sama si Gabriel, alingin Briel, sama si Onat juga kan. Saya dialingin, saya langsung ke mobil, ke supir kan udah nggak ada, Oh, supirnya turun. lari. Akhirnya setir sambil alih, ya udah saya bawa, saya sampai Lia. Sampai lihat. Nah, sampai Lia. Akhirnya rupanya di Lia itu sudah ada kan. Kalau kita lurus itu kan ke Lia, ke kanan itu kan ada jalan tuh, kampung hutan kayu. Oh iya iya. Nah, itu kan ada Kodim situ. Oh. Nah, dari Kodim itu sebenarnya tatonya sudah ada di sana. Siapanya? Kodimnya. Kodim. Oh, kodimnya udah nunggu. Nunggu di situ. Digiring lah kita masuk semua di situ. Mungkin dianggap ngambil mobil kali. Ya nggak tahu. Pokoknya kita turun di situ semua, ya penumpang juga aman gitu kan, nggak ada masalah kan. Sudah, kita semua yang ini digiring semua ke sana. Ya termasuk juga ada anak sekolah SMA lain juga ya. Yang ikut. Karena bukan ikut sebenarnya. Memang kebetulan ada Ada di dalam. Oh, kan nggak pakai seragam. Ah. Yang pakai seragam juga pada ikut. Oh. 905 kan kita nggak pernah ganggu pakai seragam kecuali istilahnya duduk lah atau apa gitu kan. Atau pelan lain lah ya. Itu aja. Sampai di sana itu kita cuma dilatar cuma hitungan 2 jam lah, 2 jam 3 jam. Jadi yang di pikiran lu nih cuman gimana caranya nyelamatin penumpang dan teman-teman ini? Penumpang dan teman-teman itu aja. Karena udah nggak ada lagi karena apa? Itu tuh semua tuh sudah mereka. Mereka tuh ya, kiri kanan keliling itu ya. Termasuk anak SMA 36 kalau salah, 36 yang si Ompong itu. Saya kenal juga itu sebelumnya. 36 itu yang di seberang Genjing ya? Seberang Genjing. Oh. Itu juga ada. Nah, si Ompong itu sama si Jamil sering bareng nih duduk di ini Di situ ditungguin. di taman itu. Iya. Tapi giliran di luar kan kayak kita mah 36 kan nggak ada masalah. Enggak. Nggak ada masalah. Enggak. Tapi ya si Ompong sendiri tuh anak 36 saya tahu. Oh, kenal ya. Tuh, kenal, tahu saya. Jadi itu sedikit menceritakan tentang jalur 905 dulu di saat Janes berada di sana. Gimana caranya menyelamatkan teman dan penumpang. Itu suatu keputusan yang harus diambil memang secara singkat dan harus tepat. Kalau enggak, bukan cuma pelajar yang di dalam, tapi penumpang pun akan jadi korban. Rupanya teman kita ini mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan yang mungkin nggak dipikirkan sama teman lainnya. Itu luar biasa kalau gitu. Itu luar biasa. Bukannya memang takut, tapi keselamatan itu lebih penting karena besok kita sekolah lagi. Ya kan, jangan sampai kita besok nggak sekolah. Ya kan, kalau besok nggak sekolah kita bayaran udah duluan itu. Masa bayaran udah duluan kemarin kita sekolah tinggal 2 minggu lagi, apa cuma 2 minggu terus nggak sekolah lagi. Jadi kita bayar baru besok sekolah, kita bayar sekolah, nggak ada belajar dulu baru bayar. Jadi itu Abang Janes Klumit nih. Mungkin Abang Ngebleng nih. Kita tahu lah ya. Jalur 40 juga ya lumayan ya ngeri-ngeri ya asap pedas lah.
Asam pedas. Kenapa gue bilang asam pedas? Ya itu kadang kejadian yang tadi seperti yang dibilang 95 ghost, ditunggu lawan nggak ada, kira nggak ditunggu ada, macam kayak hantu. Ya itu malah gue bilang itu di angkatan gue ya itulah tim amuba, biar sedikit, kecil tapi pengaruh. Tapi kira-kira menang apa kalah itu kalau posisi selama 3 tahun itu sama Bariwan tuh? Mayoritas nggak pernah kalah. Tapi pernah kalah. Ya, Kalau hampir kan kita- berarti ada yang pernah. bukan kalah sebenarnya, kita Lebih Pindah. mengutamakan Keamanan apalagi lah. ada tim dari Priuk ya, tim dari Priuk. Ah, Jadi dengan oh iya iya. Ya congoro gede tuh. tim dari Benoni itu kan apa yang diincar? Tahu kan? Tahu lah. Ya, ayo harus dapat kan gitu kan? Ah. Lebih semangat gitu loh. Jadi ada salah satu teman kita sekelas juga, sering main juga ke Nice 95. Kalau dia teriak sebenarnya tuh bikin mental lawan itu ngedon karena teriakannya kenceng. Ukuran mulutnya pun lebar. Abnormal lah, abnormal kawan kita itu. Memang gua akuin. Suaranya pun besar. Komandan upacara dari 17-an di istana pun mungkin sama itu suaranya kayak dia. Tapi memang bikin nyali musuh itu ngedon lah kalau dia tuh teriak. Memang sering memang ada tujuan tertentu dia juga kalau ke Arion. Oke, sekarang balik lagi nih kayak blank nih. Tuh 40 kan nih asam-asam pedes nih. Ya kan? Bahkan kita 40 ini pernah ada kejadian itu yang mungkin berturut-turut dari mulai terowongan Uki itu sampai jembatan penyeberangan Maesari itu. Itu memang gimana Nus itu dulu Nus? Blank. Apa memang udah rencana? Apa memang karena acara balas dendam? Itu kan diceritain, wah itu ribet juga ya. Ingat masa dulu juga, gak enak juga nanti denger orang yang di sebelah apa gimana. Ya nggak apa-apa sih. Iya, sebenarnya kan juga memang dulu kan ada warga di Pengesaris itu memang orang sekolah di Fransiskus. Nah, dia ada kena Oh yang tusuk. kita lupa namanya itu? Iya, ada kena tusuk dan memang abangnya ada di 1 KR. Oh abangnya dia di 1 KR. Masih sekolah apa gitu? Masuk sekolah. Oh. Terus? Nah, dia itu baru dia pulang itu dia masuk rumah sakit, nah baru dikasih kabar ke Mesari ya, mau nggak akhirnya ya abangnya baru kita di Mesari itu memang ada rencana kan, rencana buat balas. Nah, memang pada waktu itu kan masih banyak supir-supir yang kita kenal apa gimana. Ya. Nah, mereka bawa dari Pasar Baru. Mereka bawa dari Pasar Baru itu anak-anak Sengaja bawa ya? memang sengaja dibawa. Sengaja dibawa. Memang sudah koordinasi. Oh, udah ada kesepakatan nih, Koordinasi. janjian nih. Iya. Nah, makanya kan waktu itu juga kan saya juga dengan anak-anak juga memang sudah standby semua kan. Anak-anak dari sekolah udah bawa, sudah siap semua. Memang sudah ada rencana gitu kan. Nah, dari pas kita dulu pas dari atas jembatan sampai di Hatur Busway itu ya memang Halte busway udah sekarang. A1 semua. Udah siap semua gitu. Udah siaga. Siaga 1. Nah setelah waktu mereka lewat dari terowongan dari atas mulai flyover jembatan gitu, nah mereka sudah memang salah dari mereka. Mereka dari sana dari situ mereka udah keluar semua kan, terlalu teriak. Nah, salahnya dari mereka di situ. Mungkin kalau dia masuk agak di dalam apa gitu mungkin ternyata nggak. Oh mungkin kalau duduk rapi aja nggak masalah ya. Mungkin dari situ mereka udah mulai teriak-teriaknya. Mulai duluan tuh dari jembatan dulu anak-anak sambut. Sampai turun di bawah jembatan. Itu orang-orang anak tadi sepi semua. Pas mereka dari atas sudah mulai Teriak. nah baru itu mulai keluar semua. Nah tiba sampai di jembatan busway. Nah
itu yang bawa tuh dulu saya juga lupa itu, dia matiin mesin mobil, dia loncat, dia kabur, baru kita naik, kita fight semua di atas itu. Jadi Baru terkapar semua ya. koordinasinya ya cukup matang. Jadi memang nggak satu hari itu kejadian itu ya, Iya. nggak satu hari, tapi itu berlanjut berhari-hari. Saya juga lupa berapa lama. Jadi memang udah koordinasi dengan ya masih keluarga-keluarga kita lah, yang dulu banyak yang profesinya memang supir PPD 40. Jadi memang dia angkut semua itu, kalau bisa semuanya naik itu dulu, naik. Memang udah disiapkan tempat mereka di situ. Kondektur turun di kuki, supir turun di tempat, berhenti, matiin mesin, loncat, ya keluar ngopi. Jadi dipersilahkan lah itu, mau kayak apalah. Tapi memang dulu nggak ngincer kaca kita ya. Memang kita dulu memang 40 itu ngincer orang. Dan memang itu full squad. Ya, full squad lah bahasa Inggrisnya ya, full squad. Jadi kekuatan penuh memang kita waktu itu. Kekuatan penuh 40. Kita nggak satu sekolahan, kita 40. Dan memang ada beberapa yang masih keluarga dari korban ya, yang ikut. Jadi memang itu ya teman kita yang kebetulan memang domisilinya di sana, pihak keluarga juga nggak terima. Ya seperti itulah akhirnya. Nah, terus tapi gue inget nih tapi gue lupa itu hari apa. Kita kalau nggak salah pulang ini kelas 1 apa kelas 2 nih, hari Rabu apa Kamis tuh kita pulang cepat tuh. Selasa ya, pulang cepat itu jam 10. Iya. Nah itu kan pernah kita tuh sekelas itu kan, sekelas per 2 kelas tuh kita tuh, apa sama elektro juga tuh, Selasa itu naik 905 semua itu. 905 semua dari Sentiong. Penumpang kalau yang nggak biasa ribut suruh turun. jadi lu pernah memang lupa lah itulah berapa itu kelas 1 apa kelas 2 lah itu. Jadi kita ini naik semua seangkatan. Jadi penumpang yang nggak biasa dengan hal seperti itu ya kita suruh turun, sampai ada yang nggak mau turun, katanya udah biasa, ibu-ibu. Memang kita sengaja. Padahal jalan kaki bisa, cuman capek kan, nyampe sono terus bentrok ya tambah capek lagi, mendingan naik bis. Jadi memang di angkatan kita lah. Ini sekedar informasi, di angkatan kita lah ini penentu. Jadi seperti menentukan prinsip kalau kita harus ributin sekolahan itu. Jadi mungkin abang-abang kelas kita yang sebelumnya lulus mungkin dulu nggak terlalu bentrok banget. Tapi saat itu memang kita mulai menentukan prinsip. Ini kita nggak bisa ajak damai, kita nggak biasa ajak biasa aja. Malah mereka tuh lebih senengnya ya memang bentrok. Seperti kalau mereka sering lewat kan, mereka yang lemparin batu begini nyuruh kita lempar sering kali. Jadi bukan kita yang lempar batu, dia itu seperti mancing-mancing lempar batunya begini. Jadi biar batu itu kita ambil, kita hantam dia. Jadi itu trik sekolahan kawan kita dulu lah itu. Jadi kalau dia yang memulai dia tahu akibatnya kalau dia memulai. Tapi kalau kita yang memulai, kita habis bukan sama dia, tapi sama yang baju coklat yang seberang asrama. Jadi kita memang kebanyakan dulu kalau udah kepegang sama Polres itu ya kebanyakan resign. Jadi memang di angkatan kita lah itu. Yang gue inget sih, kita kalau mulai duluan kita itu dilarang sama senior, khususnya kelas 3. Tapi kalau kita tuh lebih senang dipancing atau dimulai duluan dari mereka. Kalau kita masih di area Sintiong lah ya, pokoknya nggak jauh-jauh dari rumah kita lah, itu masih area kita. Kita lebih senang dimulai dibanding kita yang memulai, karena urusannya ini kita bisa keluar sekolah.
Ini kalau kawan ini satu ini pernah kepegang kan nggak mungkin kalau dia nyebutnya Mrs. Putra. Kalau saya nggak ada basic pernah tinggal di sana, lewat saya. Di rumah dipotong lah saya sama orang tua. Tapi memang ya angkatan kita itu lebih senang dimulai lah di Sentiong itu. Jarang sekali kita mulai, ya. Jarang sekali kita yang memulai. Karena memang senior kita itu ya masih terbawa dengan kasus 92 itulah, tahun 92. Mungkin mereka trauma atau nggak mau kejadian yang sama itu terulang kembali, ya kan? Jadi ya kita lebih banyak ya nelen ludah. Mereka lewat dengan ejek-ejekan, ya udahlah. Paling kita suruh parkir dulu mereka di tetangga sebelah. Ya kan? Terus balik lagi nih ke Bang Janes 905 nih. Jadi sempet dulu ya, adik kelas kita itu jadi korban ya cukup parah lah ya di Arion. Malah sama temen yang tadinya ini ya 12 RM ini. Si siapa dulu tuh? Parlin. Nah itu waktu kejadian ada nggak? Parlin itu bukan sama 12 RM. Sama siapa? Sama Budut. Yang di Arion? Iya. Budut mistik. Mm-hmm. Budut mistik. Jadi Budut itu memang sebenarnya ya saya juga nggak tahu. Oh dia pulang praktek mungkin ya? Entah dari mana mereka itu, pokoknya tuh sekali lewat itu mereka tuh minimal 100 lebih kali ya. Ya memang ya. Kalau Budut Selatan memang itu kan banyak basis dia, 10, 12, 106. Kalau sama 12 RM itu kan kita kan aman-aman aja. Iya kan pernah kita akhirnya samperin kan kejadian itu, kita samperin ke 12 RM dan 12 RM nggak mengakui, tapi akhirnya mereka mau melihat Parlin di rumah sakit. Iya. Iya, bahkan mereka pun kolekan. Iya. Akhirnya. Oh ini gue baru tahu nih. Jadi pelakunya itu memang bukan 12 ya? Itu Budut. Oh Budut ya, Budut. Mistik. Karena memang dulu Budut negerinya itu yang pagi itu mereka itu praktek di Logadung. Iya. Dulu mungkin ya. Kalau basis selatannya memang. Ya mereka kan jalan kaki tuh dari perempatan Arion itu sampai ke Tengah Rawamangun. Oh. Itu kan harus ngelewatin Paus Biliar. Mungkin mau nyerang Belter mungkin. Enggak, memang mereka harus ke sana. Kan mereka naiknya kan dari terminal Rawamangun. Naik apa? 38 ya? Saya nggak tahu naik berapa. Ya dulu ada Patas 38 yang Blok M Gadung. Dulu ada. Tapi saya lupa dia lewatnya lewat jalan raya yang Veldrum itu apa enggak? Lupa. Iya dari Veldrum. Dari Veldrum ya. Justru Budut ini nongolnya dari Veldrum. Kalau habis dibilang habis praktek kan harusnya kan dari tugas. Ini dari Veldrum nongolnya. Oh, mungkin mereka udah nunggu ya. Mungkin ya, mereka segalanya jalan kaki banyak. Ya, akhirnya hubungan mulai tidak baik dengan 12 RM, akhirnya kayak cuek-cuekan ya. Iya. Kita menganggapkan 12 RM sama Budut ini memang berkawan dia, kental lah. Kayak 6 KR sama Budut lah, dekat dia. Nah, itu memang cukup kejadian yang apa ya, yang nggak pernah dialami lah sama sekolahan kita sampai segitunya ya, jempol kaki aja hilang separuh. Itu padahal Parlin ini basis mistik ya. Iya. Basis mistik. Dia waktu itu main ke sana. Ya, pengaruh doping juga, doi. Ya mungkin itulah akhirnya kenapa dia lebih maju, lebih depan ya. Akhirnya jadi korban, mereka lebih siap ya nunggu. Nah, itu Fata udah ada belum ya? Kata belum. Belum ya? Kata belum. Itu kita kelas 2. Parlin nggak ada kelas. Si Baron yang masih aktif. Baron. Nah itu kawan kelas kita juga itu Baron. Jadi
Ya penghuni pos biliar lah itu. Mbak Ron, moga-moga lu lihat Ron. Dari semenjak kita pisah, lu kelas 3 di sekolah lain sampai sekarang kita belum pernah ketemu ini. Mudah-mudahan dengan channel ini lu bisa kontak-kontak kita lah. Kita kumpul bareng lagi. Ya menyatakan kalau kita ini masih ada di dunia. Kalau nggak ada ya kita panjatkan doa. Begitu sama teman-teman yang udah nggak ada. Nah, terus balik lagi nih, Gebleng nih. Ini kan kita kan ada ribut, bukan cuma anak sekolah ini. Ada kampung juga. Kampung Otista nih, lampu merah. Itu awal muasalnya tahu nggak tuh? Pertama kali kenapa bisa sama dia gitu, sama kampungannya itu akhirnya. Memang sebenarnya asal muasal dari kampung itu memang di situ memang sudah ada memang musuh-musuh kita gitu kan. Oh, yang di situ musuh ya. daerah sekolah kita. Baik yang anak-anak musuh dari sekolah kita tinggal di situ. Jadi kadang tiap kita lewat pagi apa, nah, mereka suka iseng duluan gitu kan. Mereka suka serang duluan. Nah, ya makin lama ya mau nggak mau ya akhirnya ya kita dia serang ya mau nggak mau ya kita ladenin. Ya dari situ ya keterusan ya sampai itu ya mau tiap pagi tiap kita pulang sekolah pasti itu jalur rawat semua. Pasti disambut ya sama Pasti dia ya. disambut dengan dia. Mau dia habis selesai sholat Jumat apa mereka pasti sambut. Jadi sedikit gue bocorin nih tentang Asia Makmur. Kenapa bisa anak G40 ini ribut sama dia? Gue sih agak lupa di awalnya kenapa gue bisa sama 3 orang nih. Adik kelas 2 orang nih. Mendes sama Arai. Tadinya kita di Tanjung ya. Kita ngumpul ya secara awal di Tanjung Lengkong. Terus di Tanjung itu ada yang protes. Akhirnya kita nggak enak juga, ya kita geser lah ke lampu merah Polonia. Nah, gue lupa awalnya gimana. Yang jelas tuh gue nggak bareng sama basis. Nah, gue sendiri nih naik 502 tadinya. 502 nggak ada. Nah, di Polonia ini tinggal 2 orang, si Mendes sama Arai. Ya udahlah, gua turun lihat 2 orang itu kan. Akhirnya gua naik Patas 3, dulu ada Patas 3 Hino. Kalau Patas 2-nya Mercy sama kayak 40. Naiklah Patas 3. Nggak tahunya itu Patas 3 mogok di lampu merah Makmur. Mogok nih Patas 3. Nah di situ ada 4 orang tuh anak sekolah tuh 4 orang. Ya karena gue posisinya waktu itu gue nggak pakai baju seragam. Gue sering pakai baju seragam. Tapi saat itu gue lagi nggak pakai. Gue pakai lepis sama baju kaos hem biru lah. Nah, gue nggak pakai topi. Dan kalau nggak salah gue bawa tas kecil. Nah, gue turun lah duluan. Gue nggak lihat lah itu. Tahu-tahu sebelah gue. Yang dia apalin ini si Arai mukanya. Wah Israel nih. Gue nggak tahu Arai udah mau kabur karena dia berempat. Mau kabur si Arai. Si Marcel juga mau ikut-ikutan, tapi si Mendes nih mau ikutan si Arai nih, tapi ngeliat gue nggak gerak, masih nggak ngeh. Pas dia teriak budut sama 6 KR, jadi 4 orang itu ada anak budut sama 6 KR. Situ baru gue denger. Ya dengan spontan lah. Gue kasih cap. Kan satu langsung jatuh pas itu di samping sini karena gue dulu nggak pernah bawa yang lain
Jarang lah gue bawa yang panjang-panjang, gue selalu bawa yang pendek segini, kampak. Ya kan? Kena lah, memang gue nggak pernah pakai yang ininya, yang tajamnya. Memang gak sengaja gue tajemin juga. Gue nggak pernah mau matiin orang, tapi emang langsung jatuh itu, muntah-muntah, langsung muntah-muntah. Nah, 3 orang tuh langsung kabur, yang satu ini jatuh. Tapi gue nggak beri lagi yang satu ini, nah, gue langsung naik, gue tinggalin naik. Gue naik pas itu patas 2. Lanjut naik patas 2, dalam ada budut lagi 6 orang. Nah, 2 orang itulah yang gue suruh paksa ributin 6 orang itu. Akhirnya mereka turun sebelum lawan. 6 budut itu 6 orang itu. Baru besokannya itu mereka eksis jegat kita. Awal muasalnya sebenarnya ya karena ya siapa sih yang nggak geli? Israel lo ya? Dia keluarin jurus nih. Dia keluarin jurus kayak silat nih. Budut nih. Kayak silat, main silat gini. Gua cap palanya. Pas gue di sampingnya, lah nih orang. Ya kan? Dikiranya gua nggak punya silat. Gua juga ada silat yang buat cukur kumis. Silat ya. Jadi memang itu sih pertama kali sampai akhirnya kita tuh tiap bulan puasa ya, tiap bulan puasa itu waduh sarung isi batu tuh diputer-puter ya tiap hari lah itu sama. Bulan puasa itu 905 pun sama kejadiannya. Jadi dua basis ini 9540 ini menghadapi masa-masa danger saat itu sebulan penuh ya. Malah jalur panjang ini dia. Dari mulai sebelum Genjing ya. Dari mulai Mega Dari Mega. Malah lebih panjang dia sebenarnya, itu kiri kanan sampai Pasar Burung. Sampai akhirnya kita ya udahlah. Kasihan juga nih mereka nih. Ya kan 2 basis saja sama Patas 9 masih kalah jumlah. Sempatlah kita berangkat naik 900, tapi nggak semua, mana 40-nya. Tapi alhasil ya nggak pernah ketemu sama 905-nya. Nggak pernah barengan. Karena 900 kalau pagi jalannya kayak keong. Jadi memang 93, 94, 95 itu tinggal kuat-kuatan mental sama keyakinan kita lah. Mental kita lebih mau kemana? Lebih menyelamatkan diri dan temen, atau kita majuin terus dengan resiko nanti cacat minimal, atau membawa bekas luka seumur hidup, ya kan? Jadi memang banyak teman kita itu yang akhirnya keluar lah dari elektro itu 2 kelas sampai 1 kelas. Kita prihatin juga sama teman-teman itu, mereka saat itu jalur-jalur keras semua kita. Ingat, Budut 7 sekolahan saat itu masih. Jadi bukan hal yang ringan melawan mereka. Bukan hal yang ringan. Jadi kita ketemu sama dia di satu jalur itu, ternyata dia ada basis lain yang sejalur juga sama itu. Akhirnya ya kalah jumlah lah kita. Ya kan? Kita kan takrahnya 1:3. 1 kita, 3 mereka. Tapi kalau udah mereka 3 bis dengan jumlah yang kurang ya lebih baik kita lihat besok lagi lah. Yang mundur teratur aja lah. Ya kan? Oke, matiin dulu. Ajan. Ajan Isa. Orang itu serang ya kita turun. Nah, saya maju ke depan, pokoknya kita fight, kita turun, kita usir mereka. Nah, saya nggak tahu itu kalau batu itu masuk di kuping, saya nggak tahu kalau darah itu. Tetapnya saya maju, kayak posisi memang itu saya bawa, waktu itu saya bawa celurit. Saya kejar mereka semua, mereka kabur. Pokoknya saya usir mereka semua itu. Nah, saya nggak tahu itu. Tiba-tiba udah mereka mundur masuk sekolah, nah, baru saya jalan, saya nggak tahu ini kok udah ada baju nih kok basah-basah apa nih. Nggak taunya lihat, kok darah semua.